Masyarakat kita ini kalau melihat ada pakaian yang branded pengen Iya. pengen nggak kalah bersaing dengan teman-temannya begitu. Nah akhirnya thrifting menjadi suguhan yang sulit untuk ditolak begitu Mbak. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnulai Syaifah. Kita masih dalam wawancara eksklusif. Tribuners, tentunya hari ini saya tidak sendirian. Saya hadir bersama dengan dua narasumber saya yang sudah meluangkan waktunya hadir pada hari ini. Dari teman-teman Bea Cukai di Tribuners ya, hari ini sudah hadir di sini ada Pak Ikhlas Nasution selaku Kepala Seksi BK Humas Kanwil Bea Cukai Sumbar. Halo, selamat datang Bapak. Terima kasih. Oke, dan selanjutnya tidak sendirian juga, Pak Ikan di sini ditemani juga ya dengan Kak John ya. Kak John, halo, selamat datang di Kak John ya. Ya. Nah, Tribuners tentunya dengan adanya teman-teman dari Bea Cukai di sini, kalau sudah berhubungan dengan Bea Cukai, tentunya itu tidak asing lagi. Kita akan membahas seputar dengan ada apa aja sih Bea Cukai dan nah, ini ada isu yang kompleks sekali untuk kita bahas hari ini Tribuners. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang kegiatannya nih Pak ya. Kegiatan Bea Cukai ternyata tidak hanya mengurusi tentang barang-barang impor dari luar negeri ke dalam Indonesia, tapi tentunya banyak sekali kegiatannya. Dan salah satu kegiatannya adalah hari ini yang akan kita bahas mengenai tema kita hari ini, yaitu masalah thrifting. Nah, mungkin untuk masyarakat Indonesia dan khususnya untuk masyarakat Lampung ini sudah tidak asing lagi nih dengan yang namanya thrifting gitu ya. Nah, kira-kira ada apakah thrifting dan kaitannya dengan Bea Cukai? Langsung aja kita akan membahas bersama dengan Pak Iksan dulu mungkin ya. Pak Iksan, nah baru-baru ini kan memang sudah gencar-gencarnya nih Pak Iksan ya untuk keluar peraturan terbaru dari Menteri Perdagangan tentang larangan lagi nih Pak mengenai thrifting. Menurut Pak Iksan sendiri bagaimana sih Pak untuk tanggapannya dari teman-teman Bea Cukai Kanwil Sumbar Barat? Terima kasih Mbak Cenung. Sini. Nah. Ya, sebelumnya saya salam dulu buat sobat Tribuners ya. Ya, terima kasih. Ya, pertama saya ikhlas, nggak Iksan, takutnya nanti mesti habis dari sini mesti bikin bubur merah sama bubur putih. Jadi kebetulan kami bertugas di kantor wilayah Bea Cukai Sumatera bagian Barat, yang mana meliputi Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Sumatera Barat. Nah, kebetulan juga kami memiliki amanah untuk melakukan edukasi, sosialisasi termasuk terkait dengan regulasi dan kebijakan pemerintah khususnya di bidang impor, ekspor, dan cukai. Nah, berkaitan dengan thrifting, nah memang menarik nih kalau anak milenial sekarang bilangnya lagi vibe nih, wah vibe-nya ini lagi thrifting. Sebenarnya thrifting itu kalau kita bicara impor dilarang, iya. Kenapa dilarang? Karena ada peraturan perundangan yang melarang. Nah, peraturan perundangannya itu pun bukannya maunya Bea Cukai. Nah, jadi kalau misalnya boleh saya jelaskan, Bea Cukai itu adalah salah satu aparatur pemerintah yang ditugaskan berdiri, tapi bukan berdiri dalam arti demokrasi, untuk mengawasi masuk dan keluarnya barang impor. Bisa lewat pelabuhan, bandar udara, ataupun melalui titik-titik tertentu seperti misalnya POS yang lalu Bea. Nah, terkait dengan thrifting, perdagangan itu adalah salah satu yang diatur oleh pemerintah. Nah, kebetulan Bea dan Cukai memiliki amanat peraturan perundangan untuk melakukan pengawasan perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri. Jadi artinya impor ekspor itu diatur. Nah, namun demikian peraturan yang mengatur itu terkait dengan sektor pembinanya masing-masing. Kalau kita bicara perindustrian, ada namanya Kementerian Perindustrian. Kalau kita bicara masalah kesehatan, ada Kementerian Kesehatan. Pertahanan ada Kementerian Pertahanan. Nah, kalau perdagangan ada namanya Kementerian Perdagangan. Nah, kebetulan masalah impor barang itu diatur di peraturan perundangan terkait perdagangan. Nah, ada yang namanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 2021 Junto 40 2022. Apa sih isinya? Permendak Peraturan Menteri Perdagangan 18 dan 40 itu mengatur tentang barang apa yang boleh atau barang apa yang dilarang diimpor. Jadi untuk impor itu ada yang dibolehkan, ada yang dibatasi, ada yang dilarang. Nah, khusus dua peraturan perdagangan tersebut itu mengatur tentang yang dilarang. Nah, salah satu pasal di ketentuan perdagangan tersebut menyebutkan, jadi di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 tahun 2021 itu menyebutkan pasal 2 ayat 3 huruf D menyebutkan
barang impor yang dilarang itu salah satunya atau salah duanya adalah pakaian bekas dan barang bekas lainnya. Ya. Nah, kalau sudah ada peraturan perundangnya, mau tidak mau harus ditegakkan. Iya. Ya. Nah, jadi kan kita bukannya maunya bea cukai karena adanya peraturan perundangan tersebut. Kira-kira seperti itu, Mbak. Jadi memang di sini bea cukai yang selalu mengawasi ya dari peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan tadi. Ya. Betul. Oke Mas John, kita Ya. boleh ngobrol sedikit nih Mas John. Boleh, Satu silakan. Mas nih dari Ya. bea cukai. Mas John, ini kan melihat animo dari masyarakat Lampung, kita tahu sendiri ya di Lampung ini kan banyak sekali gitu pedagang-pedagang thrifting yang Ya. memang mulai melejitnya awal dari pandemi COVID kemarin ya, dari 2 tahun yang lalu. Mas John sendiri menanggapi hal ini bagaimana sih selaku masih muda juga gitu ya. Sama. Mungkin iya gitu ya. Mungkin bagaimana nih Mas John selaku dari staf kehumasan bea cukai menanggapi animo dari masyarakat Lampung tentang bea cukai? Tidak bisa dipungkiri bahwa fenomena itu kan terjadi karena adanya pasar ya pastinya ya, karena ada permintaan, ada penawaran seperti itu. Sebenarnya untuk membicarakan mengenai thrifting ini banyak faktor sebenarnya yang harus kita bicarakan. Cuman yang selama ini merebak selama kita pandemi adalah sosial media sangat bertumbuh dengan sangat pesat ya. Benar. Kita dirumahkan, kita mau nggak mau kita ngeliat Instagram, ngeliatin Twitter atau YouTube. Nah di situ juga banyak orang yang jualan pakaian juga, yang live begitu ya. Benar, Kita benar. mengalaminya juga begitu. Nah perlahan nih mulai mengkampanyekan bahwa ada pakaian bekas begitu. Belum lagi pakaian bekasnya ada yang branded loh, Nah. ada yang keren loh, bahkan dipakaikan, dimodelkan di badannya terus ditampilin di kamera bahwa oh bagus begitu. Kita yang nonton pasti tertarik. Nah ini yang membuat perlahan sampai ke sini itu banyak yang mulai tertarik pada pakaian thrifting ini. Sebenarnya untuk fenomena thrifting sendiri ini dan juga Pak, Ya. karena kan udah lama nih sebenarnya, Ya. sudah lama terjadi dan ditekankan di 2015 sampai saat ini. Nah begitu. Nah akhirnya masyarakat ini sudah mulai pandai untuk memilih mana pakaian bekas, mana yang murah, namun tetap branded. Iya. Nah komunitas kita ini sendiri juga kan, lingkungan masyarakat kita ini kalau melihat ada pakaian yang branded pengen, Iya. pengen nggak kalah bersaing dengan teman-temannya Tapi begitu. tetap ingin low budget. Tetap low budget karena yang tahu kondisi ekonomi kita kan kita juga kan begitu. Nah akhirnya thrifting menjadi suguhan yang sulit untuk ditolak begitu Mbak. Oke. Tapi kalau menurut Mas John sendiri untuk di masyarakat Lampung ini bagaimana sih pasarnya? Untuk di Lampung sendiri sepertinya masih ada juga, cuman Masih untuk pemasarannya Pak begitu. Tapi kita juga perlu telusuri lagi nih dari mana barangnya berasal dan bagaimana mereka selama ini bekerjanya, dan tentu ada bea cukai di situ untuk mengawasinya juga. Sampai saat ini masih ada juga. Masih ada. Cuman tugas kita bea cukai juga untuk mengimbau kepada masyarakat untuk aware terhadap itu. Nah, untuk Pak Ikhlas ya, saya udah nggak salah sebut lagi nih. Mungkin karena efek puasa Tribuners. Jadi bahasanya agak meremang gitu. Pak Ikhlas, Pak Isa. Pak Ikhlas menanggapi masalah thrifting yang memang lagi happening gitu ya di masyarakat Indonesia khususnya untuk Lampung. Untuk dari kantor bea cukai sendiri itu sudah menerapkan larangan kah di khususnya untuk masyarakat Lampung ini atau masih ada himbauan saja gitu? Ya, terima kasih Pak Channel. Jadi terkait dengan upaya yang kita lakukan, jadi kita juga tentunya melakukan upaya preventif. Selain nanti ada lakukan upaya preventif, kemudian juga represif, penindakan. Nah terkait dengan preventif ini salah satu bentuknya nih kita mengedukasi, dan kita sudah ada program-program yang tidak hanya di Bandar Lampung untuk kita coba sosialisasikan, sehingga masyarakat juga aware. Oh kenapa sih nggak boleh? Oh ada peraturan perundangannya. Oh ada alasan apa? Ada alasan kesehatan dan keamanan di situ. Itu satu. Terus yang kedua juga effort kita selain preventif, kita juga melakukan preventif. Apa yang kita lakukan? Kita melakukan patroli laut. Jadi sebagaimana kita ketahui kalau kita bicara tadi ya thrifting, nah kita sudah identifikasi tidak hanya di wilayah pengawasan kami di Sumatera bagian barat 3 provinsi, itu juga kami identifikasi memang modusnya itu adalah mereka dengan kapal-kapal kayu. Ya, jadi yang malah sering ditemukan yang tidak berbendera atau tidak dilengkapi dengan dokumen. Nah, jadi tentunya peran dari patroli laut itu cukup penting. Jadi kami juga sudah mengagendakan kegiatan patroli di 2023 ini untuk mengintensifkan, karena melihat juga arahan dari Presiden dengan instruksinya dengan jelas dan tegas, lugas, bahwasanya ini menjadi perhatian bersama
Nah, saya yakin tidak hanya untuk Kementerian Bea Cukai, Kementerian Keuangan dan Bea Cukai, tapi untuk seluruh jajaran aparat penegak hukum. Makanya kami juga bersinergi. Nah, terkait dengan penindakan, seringkali memang kegiatan penindakan yang kita lakukan itu terkait dengan barang-barang kiriman atau barang penumpang. Nah, contohnya tidak di Lampung, tapi di wilayah lain, di wilayah kami yang di Sumatera Barat, kami melakukan penindakan juga. Nah, ini kami dapati karena memang ada upaya-upaya untuk pengaburan, seolah-olah barang misalnya barang milik pribadi, seolah-olah misalnya barang ini barang pesanan. Nah, tapi kita dapati penampakannya tidak seperti barang pribadi atau barang misalnya dia habis pindahan. Jadi banyak cara juga ya. Banyak cara. Ya. Nah, kalau kita bicara thrifting skala besar, ya tadi yang saya sampaikan bahwasanya mereka lebih vulgar lagi dengan kapal. Nah, tapi kalau kita lihat memang alhamdulillah lokasi kita di Provinsi Lampung ini dengan pintu akses pelabuhan laut internasional, pelabuhan Panjang, itu kita cek dan sudah kita belum ada data yang menunjukkan melalui pelabuhan seperti itu. Ada besar kemungkinan melalui pelabuhan-pelabuhan kecil. Ya. Nah, kalau kita lihat memang beberapa kali kita bandingkan dengan data-data dari kantor lain, itu banyak memang terdapat di pesisir timur akses. Nah, karena kita tahu kan garis pantai kita itu panjang. Nah, kemudian juga garis batas darat. Nah, kebetulan kami juga pernah di Kalimantan bertugas, itu panjang sekali dan banyak sekali selain pos lintas batas negara yang memang di situ ada posnya, dan banyak juga memang perbatasan yang memang tidak ada mungkin pos lintas batasnya. Nah, artinya banyak sekali kemungkinan-kemungkinan modus yang dilakukan, tapi kami berupaya. Ya, beberapanya ya dengan patroli laut, kemudian juga kami sudah memetakan, Mbak. Kami memetakan, mungkin nanti bisa teman-teman lihat, kalau kita misalnya googling, itu saya yakin tidak sedikit yang secara terang-terangan mereka menawarkan. Tidak hanya online, tapi juga menyediakan outlet secara fisiknya untuk bertransaksi. Nah, seperti tadi di awal saya sampaikan, memang fokus kami saat ini adalah bagaimana kita mengawasi yang pemasukannya, impornya. Nah, kalau bicara masalah di dalam negerinya lagi kan sudah ada lagi nanti ranahnya, karena ada lagi tim pengawasan barang dalam negeri atau barang beredar. Kira-kira seperti itu. Jadi memang dari Bea Cukai sendiri, khususnya Kanwil Sumber ini sudah melakukan upaya ya Pak, dan salah satunya itu dengan patroli laut itu tadi gitu, yang sudah mereka lakukan itu banyak sekali ya Tribuners. Nah, kita melihat dari Menteri Koperasi dan juga UMKM nih Pak, Teten Mas Duki, ya, itu mengatakan bahwasanya tidak memberikan ampun nih untuk para pedagang-pedagang yang memang sudah impor ya, sudah impor gitu, tapi tetap memberikan konsekuensi yang ringan untuk mereka yang sudah terlanjur lah gitu istilahnya, sudah terlanjur membeli nih gitu. Itu bagaimana tuh Pak? Pengurusannya bagaimana gitu? Perlu kita sama-sama pahami bahwa kalau kita bicara masalah tadi, ada regulasi perdagangan, ada regulasi kepabeanan. Di kami, ketika memang ada pelanggaran atau potensi pelanggaran kepabeanan, akan kami selesaikan dengan ketentuan kepabeanan. Jadi ketika ada pelanggaran kepabeanan misalnya, dia tidak memberitahukan dengan benar, ada fraud di situ, Mbak. Kemudian misalnya dia menyelundupkan dengan cara misalnya dia tidak menyampaikan bahwa barangnya itu adalah barang pakaian bekas. Itu ada tindak pidananya secara kepabeanan. Tapi manakala itu terkait dengan pelanggaran tindak pidana perdagangan, akan kita kembalikan ke perdagangan. Karena di perdagangan juga ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Jadi Undang-Undang kepabeanan, ada Undang-Undang perdagangan. Nah, kalau itu pelanggaran Undang-Undang perdagangan, akan kita kembalikan karena teman-teman pedagang juga ada PPNS-nya. Nah, kalau misalnya kepabeanan, kami ada Undang-Undang kepabeanan, Undang-Undang 17 tahun 2006, Junto 10 1995, itu jelas. Jadi yang melanggar adanya kegiatan impor, ekspor atau penyelundupan, itu jelas ada sanksinya. Ada sanksi. Nah, tapi secara khusus, sedikit saya sampaikan, secara khusus karena bertalian juga, di Undang-Undang Perdagangan juga disebutkan terkait dengan adanya pelanggaran impor barang yang dilarang. Nah, jadi kita pastikan ini,
pelanggarannya apakah perdagangan atau pabean seperti itu. Ada pasalnya, ada jelas. Ada pasal-pasal. Asalnya ada. Tapi memang lebih ditekankan ini adalah impornya ya, barang dari luar negeri yang masuk ke dalam Indonesia ini seperti apa gitu. Nah, mungkin kita boleh ngobrol lagi nih Mas John ya. Ya, baca dulu. Mas John, Ya. mengenai mungkin thrifting ini lagi-lagi yang marak banget kan, lagi banyak banget di pasaran khususnya untuk masyarakat Lampung ini. Menurut Mas John sendiri ini karena kan tidak mungkin ya ini menjadi salah satu sumber penghasilan dari Ya. masyarakat Lampung kita yang mungkin kembali lagi ke pandemi kemarin itu hilang pekerjaan atau tidak punya pekerjaan gitu Mas John. Ya. Nah, dengan adanya peraturan ini menurut Mas John sendiri bagaimana sih dan apa solusinya gitu Mas John? Tapi di sisi lain ini tetap masyarakat ini tetap punya nih penghasilan tapi jangan seperti ini gitu. Bagaimana tuh Mas John? Nah, untuk itu sebenarnya thrifting ini menjadi awal yang baik dan juga sebagai bukti bahwa untuk sinergi juga Pak. Iya. Tidak cuma bea cukai, bea cukai juga menjadi bagian di dalamnya untuk mendukung masyarakat. Jadi jangan berpikir bahwa bea cukai menindak itu untuk menekan masyarakat. Betul. Sebaliknya malah Betul. bea cukai menindak itu malah untuk memberi ruang sebebas mungkin mata pencarian yang lain karena itu Iya. diatur sedemikian rupa tidak mungkin tanpa kajian. Iya. Aturan dan undang-undang tersebut diadakan kembali untuk meningkatkan kebutuhan di masyarakat. Nah, untuk tadi saya sudah mention bahwa di situ kita perlu ada sinergi, di situ ada dinas-dinas terkait, ada perindustrian, ada perdagangan, koperasi dan juga UKM. Kita bisa bersama-sama untuk mencari apa opsi-opsi terbaik Iya. yang bisa mereka lakukan, teman-teman lakukan, pedagang lakukan untuk bisa mencari mata pencarian yang lain yang pasti jangan sampai melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Alih-alih mendapatkan untung dengan menjual thrifting, malah dapat buntung nantinya. Harus dipenjara sekian tahun atau bahkan harus denda sekian miliar bahkan Pak. Bukannya cari untung malah, nah begitu. Tapi opsi-opsi banyak sekali yang bisa kita lakukan atau menjadikan skena nih ya, skena jualan pakaian ini menjadi ranah yang resmi juga bisa kita Bisa lakukan. ya Mas, seperti itu. Maksudnya dengan mengumpulkan teman-teman ini contoh saja nih, mengumpulkan teman-teman yang terkait dengan pakaian yang kayak pre-love misalnya, kita buat komunitasnya mungkin dengan unit-unit terkait, dinas-dinas terkait, membuat iklannya segala macam, kita gemborkan. Jangan-jangan produk dalam negeri bisa bersaing dengan yang di luar negeri, begitu. Mulanya adalah dari kita yang dalam negeri nih konsumsinya, kita cinta sama produk kita enggak, ngomong kualitas bisa dibandingkan. Bahkan produk-produk kita di luar negeri kan banyak yang nggak kalah bersaing nih. Cuman kita yang kita sendiri nih tampaknya dalam negeri yang Kadang gengsi ya. pakai barangnya yang branded, merek tertentu. Nah, bermula dari kita nih yang dalam negeri nih untuk cinta produk sendiri biar bisa gede, terus baliknya uangnya ke kita juga ke masyarakat begitu. Jadi memang ada perputaran roda ekonomi tetap Pasti. berjalan di situ dan juga tidak menyalahi aturan ya. Nah, itu yang paling penting. Oke, kalau menurut Mas John sendiri ini berdasarkan memang dari fakta lapangan itu memang sudah ada belum sih Mas yang tertangkap gitu, entah dari pelaku bisnisnya ataupun orang-orang yang jual thrifting ini gitu. Sudah ada belum sih? Nah, untuk pelaku bisnis yang pasti sudah ada Oh, tertangkap. sudah ada. Sejak peraturan ini diadakan dari 2015 dan terus diperbarui, Bea Cukai sendiri itu sudah melakukan penindakan itu banyak sekali. Mulai dari 2019 ada 27,76 miliar Wow, thrifting aja loh. thrifting. Hanya thrifting Itu saja. barangnya saja. Pakaiannya saja senilai 26,76 miliar nasional. secara nasional ya. Nasional. Artinya Bea Cukai menindak loh. Nah, dari 2019 terus meningkat sampai saat ini aja di 2022 ada 26,22 ton pakaian thrifting yang sudah kita tindak. Itu banyak, ada ratusan kali penindakan untuk pakaian thrifting. Yang pastinya Bea Cukai dimanapun seluruh Indonesia pasti menangani itu. Pasti menangani hal itu dan memang tidak membiarkan gitu ya. Iya. Tidak, kita sangat tidak untuk yang pelaku importirnya. Cuman akan beda ceritanya seperti tadi Mbak Cenur sempat bilang bahwa bagaimana nih dengan yang dalam negeri, pedagang yang sudah ada barangnya dalam negeri. Iya. Nah itu kita butuh sinergi lagi nih dengan dinas terkait. Bagaimana penindakan selanjutnya untuk koperasi dan UKM. Oke. Sinergi terus berlanjut. Tapi apa sih yang membuat dari pelaku pembisnis ini tetap ingin sekali tuh tetap berterus dan melanjutkan di thrifting ini, padahal jelas-jelas ini sudah ada larangan dan aturannya nih. Iya. Kan sudah lama ya thrifting, apalagi memang Bea Cukai kan menindaklanjutnya sudah lama dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi kita lihat kan, tapi masih banyak sekali penindakan apa yang membuat mereka ini mungkin tidak ada efek jerahnya gitu seperti itu. Siapa nih? Iya. Boleh silakan Pak. Jadi terima kasih. Jadi memang kalau kita lihat di mana ada demand pasti ada supply. Yes. Ini tidak hanya untuk barang thrifting aja. Bahkan kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan narkotik kan, kok nggak habis-habis ya, masih aja terus kita bisa mendapati upaya penyelundupan. Nah, namun demikian kalau kita lihat
barang ini kenapa marak tadi? Kalau bisa kami inventarisir ada 3 yang bisa kami highlights. Yang pertama itu bahwa masih adanya pola atau bukan pola, keinginan untuk mengkonsumsi barang branded dari impor dari luar. Kayak tadi, jadi sebenarnya nanti saya di akhir mungkin kalau dikasih kesempatan boleh. ada kan kasih tips-tips. Jadi salah satunya itu kenapa kita harus selalu mengkonsumsi barang-barang impor. Tadi bilang sama Pak John juga banyak sekali barang-barang yang bagus, kualitas dari dalam negeri yang nggak kalah bagusnya dan juga nggak kalah menariknya. Benar. Nah, yang kedua terkait dengan harga. Kalau kita bicara barang baru sama bekas pasti lebih murah barang bekas. Apalagi kalau kita lihat barang bekas itu yang dikemas tidak dalam bentuk satuan. Iya. Nah, kalau kita bicara barang bekas saja satuan itu pasti berbeda dengan yang dia misalnya koli-kolian atau misalnya dalam bentuk misalnya kalau di kami istilahnya barpres. Bal ya. Nah, bal itu kan seperti satu karung di press. Nah, itu kita nggak tahu tuh yang mana yang laki-laki yang ukurannya berapa kita nggak tahu. Jadi memang campur gitu. Campur. Nah, bayangkan kalau misalnya bekas tapi dia itu satuan, itu pasti relatif lebih mahal dibanding yang Benar. bentuknya bal-balan. Ya. Nah, yang kedua itu karena masalah harganya. Nah, yang pertama tadi karena dia pengen konsumerisme impor, yang keduanya itu kan harga. Nah, yang ketiga saya lihat kenapa masih maraknya bisnis ini. Mungkin kalau kita lihat mereka ini menggunakan modus pick and run. Jadi seringkali tadi disampaikan oleh Pak John, tempat-tempat kantor bea cukai berhasil menggagalkan kasus pemasukan secara ilegal. Nah, yang tertangkap itu berujungnya itu adalah pengangkutnya. Nah, ini apakah memang sindikat yang mereka memang sudah terlatih atau seperti apa? Tapi mereka tuh seperti mata rantai yang terputus, gitu. Jadi tetap aja ada lagi gitu ya Pak. Ya, betul. Jadi sangat jarang ketika misalnya kita bisa sampai tuh kepada pucuk dari pimpinan Atau sindikat. agengnya nih. Nah, ini mungkin yang tadi saya bilang sindikasi ini kan ya dia bukan yang baru sehari 2 hari. Benar. Nah, kalau kita lihat memang kalau regulasinya juga sudah lama. Nah, karena hal tersebut jadi mereka seperti kucing-kucingan. Ya mungkin satu sisi mereka melihat pantai timur nih, oh ini kayaknya bisa nih. Begitu nanti ada pengetatan, mereka hilang melalui lagi pantai mana atau melalui akses tempat lain lagi. Kira-kira seperti itu, Mbak. Dan tadi kan Pak Ikhlas tadi kan menyebutkan bahwasanya memang ada sindikat tertentu nih gitu ya yang ditemukan di lapangan. Ini berkaitan juga dengan kepolisian nggak sih untuk menanggapi sinergi tadi gitu dengan pihak bea cukai? Tentunya. Jadi kami itu tidak mungkin berdiri sendiri. Teman-teman kepolisian punya namanya pol air dan kapal-kapal mereka wah luar biasa, besar-besar dan punya kemampuan menjelajah sampai ke tengah laut. TNI, Angkatan Laut, dan seringkali artinya bea cukai dalam melakukan enforcement seringkali kami berkolaborasi. Bahkan pada beberapa kali kesempatan dalam upaya penarikan kapal, nah kami berkoordinasi itu kami titipkan atau kami minta bantuan mereka untuk bantuan pengamanan. Nah, tadi tidak bisa pengawasan dengan luas pantai kita sekitar 17.000 kurang lebih jumlahnya. Dengan luas yang dari Sabang pantai Aceh sampai Papua hanya mengadakan bea cukai. Nah, jadi memang harus sinergi. Tentunya dengan teman-teman dari kepolisian, Betul. ya, TNI juga, dan pasti. Menteri Perdagangan gitu ya. Perdagangan. Makanya itulah dengan adanya sinergi itu tadi mudah-mudahan bisa memberikan dampak baik Tribuners. Nah, kalau melihat nih Pak Ikhlas, apa namanya kan tadi ada beberapa dari bea cukai juga yang disampaikan, itu mendata tidak sih pelaku usaha atau pembisnis itu yang melakukan thrifting ini atau yang menjual thrifting ini barang impor ini di Lampung khususnya? Ya, kalau secara khusus kami melakukan kegiatan yang namanya pemetaan. Pemetaan. Nah, pemetaan ini arahnya adalah dari mana asal barang. Tadi saya sampaikan di awal, kami memang diamanatkan peraturan perundangan lebih kepada tugas fungsi kami pengawasan impor, ekspor, dan barang kena cukai.
Nah, manakala misalnya tadi disampaikan oleh Pak John, barang ini diperoleh dari hasil pertukaran dalam negeri, nah itu kan bukan jadi wilayah pengawasan kami. Nah, manakala hasil dari kita pendataan kita misalnya berujung pada, oh ini ekses atau misalnya dari impor, impor kan, itu akan jadi temuan kami dan akan kami coba cari benang merahnya. Seperti itu kira-kira. Oke. Nah, di sini juga dituliskan bahwasanya Pak Bima Yudhistira ini menyebutkan thrifting itu, pernah ada statementnya, thrifting itu sebagai kambing hitam nih perdagangan impor, bahwasanya biar bisa meloloskan barang-barang dari Cina tuh masuk ke dalam Indonesia gitu. Tanggapan Pak Ikhlas sendiri bagaimana sih selaku dari pihak Bea Cukai sendiri? Sebenarnya kita hendak nggak ada tuh kita ini sebagai upaya melolos, nggak ada. Sepanjang barang-barang itu memang dia memenuhi ketentuan kesehatan impor. Nah, kemudian yang kedua, Mbak Senul, sepanjang dia itu memenuhi ketentuan pembayaran biaya masuk dan pajak dalam rangka impornya, sudah. Nah, sederhana seperti itu. Jadi ada barang yang memang kategorinya Mbak Senul, barang yang dia itu dibebaskan. Nah, barang itu barang yang dibebaskan untuk biaya masuk dan pajaknya. Biasanya itu barang-barang untuk kepentingan instansi, untuk bencana alam dan sebagainya. Dan biasanya barang-barang itu juga ada terkait dengan perlu tidaknya izin impornya. Nah, ada barang itu memang subject to tax atau to import duty. Nah, jadi walaupun barangnya tidak perlu izin atau tidak perlu misalnya dia import license-nya, tapi tetap harus bayar dia masukkan pajaknya. Nah, yang ketiga itu ketika kita bicara masalah barang, oh dia nggak perlu izin, dia nggak perlu bayar, ada juga. Nah, kayak misalnya kalau Mbak Cenul berpergian sama temannya ke luar negeri, belanja dong. Iya. Nah, sepanjang misalnya belanja di bawah $500, free. Nah, jadi memang yang dikenakan itu di atas dari 500 US. kalau itu barang penumpang. Barang penumpang. Betul. Sama aja juga ada namanya barang pindahan, Mbak Cenul. Misalnya berkesempatan sekolah di luar negeri atau misalnya ditugaskan oleh Tribun Lampung untuk mewakili Tribun di Los Angeles misalnya. Nah, tentunya ketika penugasan itu nggak sehari dua hari, bisa setahun atau 6 bulan. Nah, ketika balik dari bertugas kan tentunya ada barang-barang yang dibawa. Mungkin ketika berkegiatan ataupun sehari-hari kan pasti ada yang dibawa. Nah, itu kan bukan jadi subject to tax. Dan itu juga nggak perlu pakai izin. Tapi tetap ada pemberitahuan pemberitahuan kepada dia. Konteksnya yang tiga tadi, apakah termasuk ini barang yang memang dibebaskan tapi perlu izin? Apakah barang ini memang yang harus bayar pajak atau ya impornya dan perlu izin? Atau yang bukan keduanya? Oke. Tapi yang terakhir tadi Pak Ikhlas jelasin itu termasuk ke dalam apa tuh? Dia Itu termasuk barang pindahan. Oh ya, barang pindahan itu bayar pajak atau enggak? Enggak. Ya masa Mbak Cunul bisa atau perwakilan-perwakilan kita, saudara-saudara kita atau rekan-rekan pejabat pimpinan kita bertugas di luar, kamu harus bayar nih, kamu habis tugas di sana. Kecuali, ada kecuali lagi. Kecuali ternyata yang dibawa-bawa itu misalnya berapa banyak barang-barang yang kita identifikasi, ini mau buka toko ini. Banyak jumlahnya banyak. Misalnya. Jadi lagi-lagi ada peraturan dan ada kuantitasnya ya, yang memang perlu masuk dalam regulasi tadi gitu ya. Contoh kayak Mbak Cenul misalnya, Pak, saya kan habis tugas di Tribun misalnya tadi misalnya, terus bawa bapres 5 koli, satu koli aja misalnya 20 kilo atau 50 kilo. Kira-kira kan nggak wajar. Nggak mungkin pakai sendiri dong. Seperti itu lah, kira-kira ilustrasinya tuh. Saya ngambil yang ekstrim biar gampang dirangkum. Kalau memang hal ini perlu diluruskan juga, perlu kita edukasi juga dengan Tribuners di rumah. Barangkali kan menemukan atau terjadi nih dengan Tribuners sendiri ya di rumah, itu bisa mengetahui bahwasanya hal ini masuk ke dalam barang wajib pajak atau memang hanya perlu surat bebas tadi ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali. Ini bahasan kita yang cukup konteks sekali ya Tribuners, apalagi soal thrifting, rasanya nggak habis-habis untuk kita bisa mengedukasi Tribuners di rumah semua tentang thrifting ini, dan juga teman-teman dari Bea Cukai khususnya. Untuk terakhir Mas John, mungkin ada kata-kata penutup nih untuk Tribuners di rumah. Ya, oke. Buat teman-teman pendengar semua Tribuners di rumah semua,
Mungkin banyak juga yang muda ya, kayak saya mungkin, kayak Mbak Celul juga. Iya, pasti ya. Nah, ini perlu sedikit saya mention saja bahwa Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terbesar nomor 2 di dunia, Iya. sebanyak 81.260 km. Juga dengan jumlah pulau 16.771 nih. Nah, pegawai bea cukai sendiri itu hanya 16.200. Kalau aja satu orang ditempatkan di tiap pulau, masih kurang nih. Masih kurang. Nih pegawainya. Lalu kita dituntut untuk mengamankan negara ini. Tidak perlu ragu, kami bea cukai pasti menjalankan amanat undang-undang tersebut. Cuman yang perlu kita ketahui bersama adalah ada sinergi tadi Mbak Cenul dan juga Tribuners. Tapi kalau mendengar kata sinergi itu kayaknya cuma bea cukai dan polisi kali ya, Iya. bea cukai dengan TNI. Oh tentu tidak. Sinergi itu juga pastinya antara bea cukai, Iya. APH lain dan juga masyarakat Mbak Cenul. Nah makanya ini bukan tugas bea cukai saja, pasti bea cukai berjalan, TNI, Polri dan lain pasti berjalan. Tapi kami juga mengundang untuk kepada seluruh masyarakat, sama-sama kita galakkan ini gitu. Karena tidak ada penjualan yang gede tanpa permintaan yang tinggi. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung program pemerintah ini? Pakai produk dalam negeri. Mari pamerkan, mari juga sosialisasikan, nggak kalah keren gitu. Karena perfume, pakaian, tas dari luar negeri yang bisa jadi mahal, itu karena mereka juga pakai dan gaungkan ke negara lain sehingga jadi mahal. Sementara banyak loh produk dalam negeri kita yang dijual ke luar negeri, made in Indonesia. Kenapa kita malu pakai? Bahkan nggak kalah keren. Untuk itu, teman-teman jangan malu untuk pakai produk lokal. Kenapa supaya kata malu ya? Malah harus bangga. Ya. Nah, tugas teman-teman itu hanya pakai produk dalam negeri, gaungkan. Bagian bea cukai pasti akan kita jalankan. Oke, terima kasih Mas John ya untuk closing statementnya. Dan kali ini saya juga tentunya pengen minta dong closing statement dari Pak Ikhlas ya. Terima kasih Mbak Jenung. Saya ada 3 hal. Yang pertama, secara singkat, bangga menjadi orang Indonesia, bangga produk Indonesia. Nah, karena kalau misalnya kita bicara masalah produk impor, berarti itu ada pertanyaan seberapa bangga kita sama bangsa kita. Nah, yang kedua, ini tidak bisa peran masyarakat atau peran bea cukai ataupun peran aparat penegak hukum tadi disampaikan Pak John. Nah, yang saya garis bawahi adalah tidak hanya dari aparat instansi, tapi juga masyarakat. Tadi ada demand, ada supply. Kalau misalnya tidak ada demand, mungkin itu bisa membantu kita untuk bisa fokus. Nah, kepada titik-titik yang disinyalir ini yang menggunakan modus-modus penyelundupan barang-barang ilegal thrifting ini. Yang terakhir tentunya Mbak Cenul, nah, saya melihat bahwasannya kita ini harus terus kita kasih penguatan untuk bisa memiliki pemahaman legal itu mudah. Nah, legal itu mudah dan legal itu murah. Cukup dari saya, Mbak. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali Pak John, Pak Ikhlas ya, Pak Ikhlas Nasution dan juga tentunya Mas John yang sudah hadir ke studio Tribun Lampung, sudah mengedukasi masyarakat Lampung, terkhususnya Tribuners di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan dengan adanya tayangan kita pada hari ini, bincang eksklusif ya dengan teman-teman Bea Cukai bisa menambah wawasan kita terhadap pencegahan dan juga terhadap usaha dari thrifting ini. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, thrifting itu membuat flexing ya. Ya, terima kasih sekali untuk teman-teman Tribuners yang sudah menyaksikan tayangan bincang wawancara eksklusif bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.